Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusni Faizati Zakia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas-tugas mata kuliah pengembangan rencana pembelajaran MISD. Baik, sebelum mempresentasikan tugas-tugas akhir, saya akan sedikit menjelaskan tentang Minut Rati Puteran Gresik. Minut Rati Puteran Gresik merupakan madrasah ibtidaiyah Nahdlatul Ulama yang didirikan di Kota Gresik. Sekolah ini berakreditasi A yang terletak di jantung Kota Gresik, tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdul Karim nomor 60, Dusun Karangpo, Desa Trate, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan Minut Rati Puteran Gresik dimulai dengan bulan Juli 2024 sampai dengan Desember 2024. Ya, ini untuk semester 1. Untuk semester 2 yakni pada bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juli 2025. Saya mengambil mata pelajaran IPAS kelas 5 ICP dengan JP 4 JP per pekan. Kemudian ada pun jumlah pekan dalam satu semester yaitu 26 pekan atau 26 minggu. Pekan efektif ada 17 pekan, sedangkan tidak efektif 9 pekan. Ini untuk semester 1. Adapun jumlah pekan efektif yakni jumlah pekan dalam semester itu 26 pekan. Lalu jumlah pekan tidak efektif 5 pekan sama dengan jumlah pekan efektif. Jadi 26 dikurangi 5 sama dengan 21 pekan. Kemudian ada juga jumlah jam efektif, yakni jumlah pekan efektifnya 17 dikali dengan jumlah per pekan 4 sama dengan 68 JP atau jam pembelajaran. Kemudian untuk yang semester 2, jumlah pekan dalam satu semester yakni 26 pekan, pekan efektifnya 18 pekan dan pekan tidak efektifnya yakni 8 pekan. Kemudian analisis jumlah pekan efektif, yakni jumlah pekan dalam semester dikurangi jumlah pekan tidak efektif sama dengan jumlah pekan efektif. Hasilnya 26 pekan dikurangi 8 pekan sama dengan 18 pekan. Kemudian adapun jumlah jam efektif, yakni 18 kali 4 sama dengan 72 JP atau 72 jam pembelajaran. Selanjutnya yaitu program tahunan atau bisa disebut dengan prota. Di sini pada semester 1 jumlah JP-nya yakni 68. Pada bab 1 20 JP, bab 2 16 JP, bab 3 16 JP dan bab 4 16 JP untuk semester 1. Sedangkan untuk semester 2 bab 5 20 JP, bab 6 16 JP, bab 7 16 JP dan bab 8 20 JP, total 72 JP per semester. Ini untuk semester 2. Selanjutnya yaitu program semester atau bisa disebut juga dengan prosem. Pada semester ganjil atau semester 1 total keseluruhan JP yakni 68 dengan masing-masing bab alokasi waktu 20 JP itu bab 1, bab 2 16 JP, bab 3 16 JP dan bab 4 16 JP. Pada bulan Juli pekan kedua dan pertama libur semester genap, pekan ketiga sampai pekan keempat masuk efektif. Agustus September pekan ke-1 sampai pekan ke-4 dan September pekan 1 sampai pekan ke-4 masuk efektif. Kemudian Oktober pada pekan ketiga libur. Untuk bulan November pekan ketiga sampai pekan ke-4 penilaian akhir semester atau PAS. Untuk Desember pekan ke-1 PAS, Desember pekan kedua dan pekan ketiga pengolahan nilai rapot semester ganjil, dan untuk pekan keempat libur semester ganjil. Selanjutnya untuk program semester genap atau semester 2, total alokasi waktu 72 JP dengan bab 1 20 JP, bab 2 16 JP, bab 3 16 JP dan bab 4 20 JP. Untuk Januari sampai bulan Februari itu masih efektif
pekan kedua bulan Maret, sumatif tengah semester. Untuk bulan Maret, pekan keempat, libur sumatif hari raya atau libur seputar hari raya sampai dengan April pekan pertama. Lanjut April pekan kedua sampai Mei pekan ketiga masih efektif. Kemudian Mei pekan keempat, asesmen sumatif akhir tahun sampai dengan Juni pekan kedua, Juni pekan ketiga pengolahan nilai, dan Juni pekan keempat libur semester genap. Selanjutnya yaitu ATP atau alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5. Untuk capaian pembelajaran fase C ini, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah diajarkan. Adapun tujuan pembelajaran untuk bab 1 serta alur tujuan pembelajaran, yakni menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Untuk ATP-nya, siswa mengamati contoh bunyi dan cahaya di sekitar, melakukan percobaan sederhana tentang sifat bunyi dan cahaya, mengenal organ pendengaran dan penglihatan serta cara kerjanya, mendemonstrasikan proses mendengar dan melihat menggunakan gambar atau alat bantu. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan hubungan antara bunyi, cahaya, dan indera manusia. Adapun tujuan pembelajaran untuk bab 2 yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Untuk tujuan pembelajaran bab 3 yaitu mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Untuk tujuan pembelajaran bab 4, memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari, mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan, menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik. Untuk tujuan pembelajaran bab 5 yaitu mengetahui struktur lapisan bumi seperti litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang kedua, menjelaskan terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di permukaan bumi. Yang terakhir, peserta didik menceritakan kembali proses pergerakan lempeng bumi yang terjadi akibat arus konveksi cairan di mantar bumi. Untuk tujuan pembelajaran bab 5 yaitu mengidentifikasi bagaimana bernafas dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari, mencari tahu peran makanan dan organ pencernaan untuk membantu manusia tetap hidup, dan mempelajari bagaimana tubuh manusia bertumbuh. Alur tujuan pembelajarannya yakni siswa mengamati cara kerja sistem pernafasan dan menjelaskan fungsinya. Yang kedua, siswa mengenal organ pencernaan dan peran makanan bagi tubuh. Yang ketiga, siswa mengamati tahapan pertumbuhan manusia dari kecil hingga dewasa. Yang keempat, menyimpulkan pentingnya bernafas, makan sehat, dan tumbuh dengan baik. Untuk tujuan pembelajaran bab 6 yaitu menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta mengidentifikasi kekayaan alam. Untuk ATP-nya, siswa mengenal Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, kemudian mengenal berbagai warisan budaya dan asal-usulnya. Yang ketiga, mengamati aktivitas ekonomi di sekitar rumah atau sekolah. Yang keempat, mengenal jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang kelima, menggambar peta Indonesia sesuai dengan instruksi dari guru. Tujuan dari menggambar peta Indonesia ini supaya peserta didik itu lebih memahami letak-letak tiap provinsi yang terdapat di peta Indonesia itu. Untuk bab 7, tujuan pembelajarannya yaitu mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya, kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini.
Yang kedua, menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Kemudian yang terakhir, bab 8 untuk tujuan pembelajarannya yaitu mencari hubungan faktor alam dan perubahan manusia dengan permukaan kondisi alam di permukaan bumi. Yang kedua, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Yang ketiga, memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu modul ajar kurikulum merdeka, mata pelajaran IPAS, bab 6 yaitu sumber daya alam. Topiknya sumber daya alam. Fase C. Nah, alokasi waktu 2 JP, 1 JP 30 menit, berarti kalau 2 JP 70 menit. Topiknya atau pokok bahasan itu sumber daya alam. Kompetensi awal yaitu peserta didik dapat mengetahui apa itu sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh sumber daya alam. Untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernada kritis. Dan yang keempat, bergotong royong. Untuk sarana dan prasarana yaitu laptop. Guru membawa laptop untuk kepentingan pembelajaran. Yang kedua, ada smart TV. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik atau bisa disebut juga dengan LKPD. Yang keempat, sumber belajar atau buku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kemudian yang kelima, ruang kelas. Untuk target peserta didik yaitu peserta didik umum atau reguler. Untuk model pembelajaran yaitu cooperative learning, dan untuk metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, question and answer, dan penugasan. Untuk kompetensi inti yaitu yang pertama ada capaian pembelajaran. Peserta didik dapat memahami jenis sumber daya alam, dapat mengetahui jenis sumber daya alam, dapat menyebutkan contoh sumber daya alam, dan yang terakhir dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian ada juga dapat mengetahui dampak pengambilan sumber daya alam dan cara mencegahnya. Kemudian untuk tujuan belajarannya yaitu peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan makna sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh sumber daya alam. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya melestarikannya. Kemudian ada juga pertanyaan tematik yaitu apakah kalian pernah menggunakan barang untuk sehari-hari? Barang apa yang kalian gunakan untuk sehari-hari? Terbuat dari apa barang yang kalian gunakan tersebut? Seperti itulah pertanyaan tematik untuk kelas 5 sumber dengan pokok bahasan sumber daya alam yang saya sajikan di dalam modul ajar. Kemudian adapun kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada persiapan mengajar. Itu ada buku guru, LKPD, serta laptop. Untuk kegiatan awalnya, guru itu memulai dengan memberikan salam kepada peserta didik, kemudian menanyakan kepada peserta didik apakah peserta didik itu dalam keadaan sehat atau ada juga yang sakit. Kemudian menanyakan kepada peserta didik apakah peserta didik itu masih semangat untuk belajar, karena mata pelajaran IPAS ini itu mata pelajaran yang terakhir pada hari tersebut gitu. Terus yang keempat itu memulai dengan memimpin doa sebelum belajar dimulai. Biasanya guru itu menunjuk salah satu murid untuk memimpin doa. Kemudian lanjut ke kegiatan inti, itu 60 menit. Tadi kegiatan awalnya 5 menit ya. Sekarang kegiatan inti itu 60 menit. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah kalian pernah menggunakan barang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, peserta didik itu akan menjawab pernah Bu gitu. Terus sebelum menjelaskan materi dimulai, guru menjelaskan kritis peserta didik dengan mengajukan pertanyaan, adakah yang mengetahui apa itu sumber daya alam? Peserta didik pun hanya angkat tangan dan menjawab. Ada juga yang belum mengerti apa itu sumber daya alam.
Kemudian yang C, guru menjelaskan penjelasan materi sumber daya alam. Guru memulai menjelaskan materi sumber daya alam mulai dari awal. Kemudian guru melanjutkan pembahasan jenis sumber daya alam beserta contohnya. Nah, setelah menjelaskan materi sumber daya alam tadi, guru itu memberikan contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Kemudian meminta peserta didik untuk menyebutkan contoh-contoh jenis sumber daya alam. Nah, setelah dijelaskan sumber daya alam beserta contohnya, peserta didik diminta untuk menyebutkan contoh apa saja yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian guru melanjutkan pembahasan manfaat sumber daya alam dan dampak pengambilan sumber daya alam serta upaya pelestariannya. Nah, setelah guru menjelaskan materi sumber daya alam tersebut, guru juga membahas pemanfaatan sumber daya alam dan dampak pengambilan sumber daya alam serta upaya pelestariannya. Dampak pengambilan sumber daya alam ini itu seperti apa sih dampaknya kalau kita mengambil sumber daya alam yang ada di lingkungan kita gitu, atau yang ada di negara kita gitu. Terus selanjutnya itu guru menanyakan apakah ada yang tahu di mana salah satu tambang emas terbesar di dunia. Nah, ini sangat menarik. Guru untuk menanyakan tempat tambang emas terbesar di dunia itu supaya peserta didik itu tahu di mana tempatnya dan menambah pengetahuan peserta didik. Jadi tempatnya itu ada di Papua, tempatnya di Papua. Kemudian guru menyiapkan lembar kerja peserta didik. Lalu guru menjelaskan pembahasan terkait LKPD yang diberikan. Nah, jadi setelah LKPD tersebut diberikan kepada peserta didik, guru itu menjelaskan bagaimana tata cara mengerjakan LKPD dengan benar. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, untuk mengerjakan LKPD tersebut ini bukan individu tetapi secara berkelompok. Terus guru membagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok terdapat 5 anggota. Nah, pada kelompok tersebut itu guru membagi menjadi 6 kelompok, tiap kelompok itu terdapat 5 anggota peserta didik secara acak atau bisa dengan sesuai absen. Tapi kalau saya itu sesuai dengan bangku, teman sebangku gitu, belakangnya atau sampingnya gitu. Terus untuk peserta didik mulai mengerjakan secara gotong royong dan kelompok. Nah, ini peserta didik mulai mengerjakan secara berkelompok dengan tertib dan rapi. Kemudian guru meminta peserta didik untuk menyelesaikan tugas. Kemudian anggota kelompok yang menyelesaikan terlebih dahulu akan dipresentasikan ke depan. Nah, apabila anggota kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu dan pengerjaannya sudah benar-benar selesai dan juga sesuai dengan apa yang ada, sesuai apa yang terdapat di LKPD tersebut, maka bisa dipresentasikan ke depan. Nah, lalu sebagai reward, guru memberikan hadiah untuk anggota kelompok yang menyelesaikan terlebih dahulu dan berani untuk maju. Setelah anggota kelompok tersebut berani mempresentasikan dan jawabannya benar, maka guru memberikan reward atau hadiah kepada kelompok yang berani untuk maju. Kemudian yang terakhir itu ada kegiatan penutup, yaitu dengan waktu 5 menit. Guru mengucapkan terima kasih kepada semua peserta didik atas partisipasi aktif dan kerja keras mereka selama kegiatan. Nah, guru ini juga berterima kasih kepada seluruh kelas atau seluruh peserta didik karena sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran IPAS dengan topik bahasan sumber daya alam tersebut. Yang kedua, guru mengapresiasi peserta didik pada pembelajaran hari ini. Kemudian yang terakhir, sebelum mengakhiri kegiatan, peserta didik bersama-sama, guru dan peserta didik bersama-sama berdoa sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan. Sebelum pembelajaran selesai, guru mengajak berdoa terlebih dahulu supaya sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan tersebut. Kemudian refleksi. Nah,
pedoman refleksi guru ini ada pertanyaan, apakah manajemen kelas telah memenuhi tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Jawabannya iya atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah dalam menyampaikan materi konsentrasi belajar peserta dapat terus terjaga dengan baik? Yang ketiga, apakah lingkungan kolaboratif, kooperatif, dan interaksi antar peserta didik dan guru dapat terbentuk sehingga menghasilkan pembelajaran berkualitas? Dan yang keempat, apakah peserta didik dapat mengalami kesulitan dan hambatan menerima materi pembelajaran dengan materi yang digunakan? Yang terakhir, apakah pelaksanaan pembelajaran 6 ini dapat memberikan semangat kepada peserta didik untuk lebih antusias dalam pembelajaran selanjutnya? Nah, itu bisa dijawab di kolom sampingnya. Kemudian untuk asesmen penilaian, nah ini asesmen selama proses pembelajaran. Ada 4 aspek yang diamati, yaitu disiplin, percaya diri, aktif, dan kerjasama. Kemudian di sampingnya itu ada nama peserta didik. Nah, ini misalnya Ahmad Haidar Ali Al-Ghalibi. Dalam pembelajaran tadi itu, Haidar Ali ini disiplin atau tidak, percaya diri atau tidak, aktif atau tidak, kerjasama atau tidak. Kalau disiplin bisa dicentang, kalau percaya diri dicentang, aktif dicentang, kerjasama dicentang. Kalau tidak disiplin bisa menggunakan tanda silang gitu. Sama semua ya, dari absen 1 sampai dengan absen 30. Kemudian ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini itu bersifat individu. Jadi situ ada nama, kelas sama nomor absen. Terus namanya itu ditulis sama peserta didik, kelasnya sama nomor absen. Lalu aspek penilaiannya itu berdoa dengan hikmat sesuai dengan agama masing-masing. Nah, kalau iya berarti dicentang ya 5. Kalau tidak mau berdoa berarti dicentang 1 gitu ya. Nah, ini ada keterangannya. Sangat baik itu 5, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, 1 sangat buruk. Kemudian yang kedua itu ada memiliki keinginan penuh dalam mengikuti pelajaran. Nah, misalnya Rizal ini memiliki keinginan penuh dalam mengikuti pelajaran, sangat bersemangat dalam pelajaran. Itu bisa dicentang ke nomor 5, yaitu sangat baik gitu. Kemudian asesmen pengetahuan juga bersifat individu. Ada nama, kelas, dan nomor absen. Untuk aspek penilaiannya, yaitu yang pertama, mampu memahami dan mengetahui apa itu sumber daya alam. Nah, tadi kan guru sudah menjelaskan apa itu sumber daya alam. Peserta didik yang mendengarkan pasti tahu apa itu sumber daya alam. Kalau tahu berarti dikasih keterangan sangat baik, yaitu kodenya 5. Kalau tidak tahu apa-apa berarti sangat buruk, kodenya 1. Nah, seperti itu. Kemudian asesmen keterampilan. Pada asesmen keterampilan ini bersifat kelompok ya. Kelompok yang mengerjakan LKPD tersebut. Isinya yaitu mampu menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, mampu memilah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kalau misalnya kelompoknya tadi mampu menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu nilainya 5, dikasih kode 5, berarti sangat baik. Kalau tidak mampu berarti 1, bisa juga 2. Nah, ini ada analisisnya, yaitu yang aspek penilaian tadi yang nomor 1 itu kan mampu memilih contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, kalau skornya 5 itu berarti kan sangat baik. Itu berarti kelompoknya dapat memilih semua contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau skornya 4, memilih 4 contoh dengan benar. Kalau skornya 3, memilih 3 contoh dengan benar. Kalau skornya 2, memilih 2 contoh dengan benar. Kalau skornya 1 itu tidak dapat memilih contoh sama sekali. Nah, sama ya, nomor 2 juga sama, nomor 3 juga seperti itu. Nah, ini juga untuk jumlah skor perolehan. NA atau nilai akhir sama dengan skor perolehan kali 100 dibagi 15. Skor perolehannya misalnya 95 dikali 100.
95 kali 100 bagi 15. Nah, itu jumlah nilainya. Nilai di kelompoknya berarti yaitu itu. Nah, ini untuk nilainya sangat baik itu A. Nilainya 91 sampai 100. Yang baik itu atau B 76 sampai 90, C cukup 61 sampai 75, D buruk 5 sampai 60. Yang seret kode seret atau absen itu atau sangat buruk yaitu 0 sampai 50 itu. Nah, ini ada lampiran LKPD yaitu pemilah sumber daya alam. Pada LKPD tersebut itu terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi peserta didik nanti itu akan memilah mana yang dapat diperbarui dan mana yang tidak dapat diperbarui. Kemudian di bawahnya itu ada soal yaitu nomor 1 sampai nomor 2. Peserta didik harap mengerjakan soal tersebut. Oke, nah ini untuk lampiran LKPD halaman kedua. Itu ada gambar-gambar sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Jadi peserta didik nanti akan menggunting gambar kemudian menempelkan pada halaman yang pertama tadi. Tuh. Untuk tujuan LKPD ini itu supaya peserta didik dapat memahami, mengelompokkan dan menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui serta kegunaannya melalui kegiatan mengamati, menggunting dan menempel gambar. Nah, ini untuk lampiran media PT, saya menggunakan media PT sumber daya alam. Nah, ini bisa dilihat pada layarnya. Kemudian yang terakhir ada pengayaan dari medial. Medialnya yaitu ada 3 soal serta pengayaannya ada 3 soal. Kemudian setelah pengayaan medial itu ada glosarium dan yang terakhir itu daftar pustaka. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.